Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Siti Robiah dan teman saya Rosidin Sultoni, Vira Rahmawati beserta Ashar Saifuddin ingin mempresentasikan mengenai kekuasaan dan politik. Di kekuasaan dan politik ini, kita akan dapat mempelajari untuk mendefinisikan kekuasaan, serta membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan, membedakan 5 dasar kekuasaan, menjelaskan peran ketergantungan dalam hubungan kekuasaan, mengidentifikasi 9 kekuasaan atau taktik-taktik yang memengaruhi dan kontingensi mereka, menunjukkan hubungan di antara pelecehan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan, mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik, menerapkan pengalaman dari teknik-teknik manajemen, menentukan apakah suatu tindakan politik bersifat etis. Selanjutnya, ada definisi kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. Aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah apakah terdapat fungsi ketergantungan, yaitu hubungan B dengan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan B. Semakin besar ketergantungan B terhadap A, semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Ketergantungan berdasarkan pada alternatif yang diterima A dan seberapa penting bagi B mengenai alternatif kontrol A. Seseorang dapat memiliki kekuasaan atas Anda hanya jika dia memiliki kontrol terhadap apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang pertama, kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Yang kedua, tidak menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Yang ketiga, menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Selanjutnya, kepemimpinan. Yang pertama, memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kedua, menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Yang ketiga, menekankan pada gaya kepemimpinan tertentu. Jadi kekuasaan dengan kepemimpinan ini memiliki keterbalikan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide yang kelima ini berisi tentang dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan apa saja? Yaitu kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seseorang individu di dalam organisasi. Ini didapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberikan imbalan atau dari wewenang formal. Apa saja isi dari kekuasaan formal? Yang pertama, kekuasaan paksaan adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Yang kedua yaitu kekuasaan imbalan adalah untuk pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Berikutnya yaitu kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Berikutnya slide yang keenam yaitu kekuasaan pribadi. Terdapat dua kekuasaan pribadi yang mendasar yaitu keahlian dan rasa menghormati serta mengagumi orang lain. Kekuasaan karena keahlian atau expert power adalah pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Berikutnya kekuasaan acuan atau reference power adalah pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Berikutnya slide yang ketujuh yaitu dasar kekuasaan manakah yang paling efektif dari 3 dasar kekuasaan formal, paksaan pemberian, imbalan, legitimasi, dan 2 basis kekuasaan pribadi, ahli, acuan, yang manakah yang paling penting untuk dimiliki. Riset menyarankan dengan cukup jelas bahwa sumber kekuasaan pribadi adalah yang paling efektif. Keduanya, kekuasaan acuan maupun karena keahlian secara positif terkait dengan kepuasan dari para pekerja dengan supervisi, komitmen organisasi, dan kinerja mereka, sedangkan kekuasaan untuk memberikan imbalan dan kekuasaan legitimasi terlihat tidak terkait dengan hasil tersebut. Salah satu sumber daya kekuasaan formal, kekuasaan untuk memaksa, sebenarnya dapat menjadi bumerang karena secara negatif terkait dengan kepuasan dan komitmen dari pekerja.
Berikutnya slide ke-8, berisi tentang kebergantungan atau kunci menuju kekuasaan. Merumuskan kebergantungan secara umum, ketika Anda memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya Anda yang memilikinya, maka Anda dapat membuat mereka menjadi bergantung pada Anda, dan oleh karenanya Anda memperoleh kekuasaan atas mereka. Apakah yang menciptakan kebergantungan? Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya yang Anda kendalikan tersebut adalah penting. Jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan. Yang kedua yaitu langkah hubungan kebergantungan dalam kategori kekuasaan jabatan. Yang ketiga, tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Konsultasi meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana Anda akan mewujudkan rencana Anda. 5. Pertukaran memberikan imbalan kepada target dan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. 6. Daya tarik pribadi meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. 7. Menjilat dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. 8. Tekanan dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. 9. Koalisi membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang-orang untuk membujuk target agar menyetujuinya. 3-1. Taktik kekuasaan yang lebih disukai yang dapat mempengaruhi arah. Pengaruh ke atas yaitu bujukan secara rasional, dan pengaruh ke bawah ada bujukan secara rasional, daya tarik yang memberikan inspirasi, ada tekanan, konsultasi, menjilat, pertukaran, dan legitimasi. Terus untuk pengaruh lateral ada bujukan secara rasional, konsultasi, menjilat, pertukaran, legitimasi, daya tarik pribadi, dan koalisi. Bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang? Terdapat bukti yang pasti bahwa ada aspek-aspek dalam kekuasaan yang dapat merusak kekuasaan akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di depan kepentingan orang lain. Namun, kekuasaan tidak mempengaruhi setiap orang dengan cara yang sama, dan bahkan terdapat efek positif dari kekuasaan. Efek berbahayanya dari kekuasaan bergantung pada kepribadian seseorang. Lalu, efek merusak dari kekuasaan dapat dikurangi oleh sistem organisasi. Kita juga memiliki kekuatan untuk menumpulkan efek negatif dari kekuasaan. Jadi di sini aku mau menjelasin keterkaitan antara keduanya yang dapat ditulis suatu perumpamaan, yaitu jika kekuasaan merupakan kemampuan untuk membuat perubahan, maka pengaruh adalah perubahan aktual yang terjadi pada sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku seseorang yang menjadi insan. Pelecehan seksual, kekuasaan tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seseorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Di sini terdapat beberapa cara
yang dilakukan oleh para manajer agar dapat melindungi diri mereka sendiri dan para pekerja mereka dari pelecehan seksual. Yang pertama, yaitu memastikan suatu kebijakan aktif yang mendefinisikan apa yang merupakan pelecehan seksual. Dan yang kedua, meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan keluhannya. Dan yang ketiga, menginvestigasi seluruh keluhan dan memberitakan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Dan yang keempat, memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan dan diberhentikan. Dan yang kelima, menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pekerja atau persoalan pelecehan seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa hubungan antara pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Akar pelecehan seksual terletak pada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang lebih banyak yaitu adalah perempuan. Mungkin di luar sana banyak korban pelecehan seksual justru karena mereka lebih sering berada di posisi tanpa kekuasaan, posisi yang lebih rentan dan tidak aman, kurang percaya diri atau terbiasa untuk diam dan tidak berani menyampaikan keluhannya. Banyak perempuan yang takut untuk menyampaikan keluhan dalam dirinya, dan banyak juga perempuan yang tidak berani berinteraksi sesama teman-teman kerjanya. Jadi dia cenderung diam dan tidak pernah mengeluhkan isi hati yang mereka alami. Jadi kebanyakan perempuan yang diam dan tidak berani menyampaikan keluhannya rentan menyembunyikan suatu hal yang berkaitan tentang persoalan pelecehan seksual. Kekuasaan beraksi. Perilaku berpolitik adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagaimana dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Faktor-faktor yang paling penting yang mengarah pada politik di dalam organisasi adalah realisasi, bahwa sebagian besar dari kenyataan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, terbuka, dan diinterpretasikan. Terakhir, karena keputusan yang paling penting harus diambil dalam keadaan yang tidak pasti, di mana kenyataan sangat jarang objektif sepenuhnya dan oleh karenanya terbuka untuk diinterpretasikan. Orang-orang di dalam organisasi akan menggunakan setiap pengaruh yang mereka mampu untuk mencerminkan kenyataan demi mendukung tujuan dan kepentingan mereka. Jadi mempengaruhi seperti apa? Jadi contoh, ada si A, dia memiliki kekuasaan dan mempengaruhi si B. Nah, sehingga B melakukan sesuai keinginan si A. Nah, seseorang bisa jadi memiliki kekuasaan tidak menggunakan baik berupa kemampuannya atau potensinya. Mungkin aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah apakah terdapat fungsi ketergantungan. Nah, ketergantungan adalah hubungan dari si B dengan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan si B, dan semakin besar ketergantungan si B dengan si A, semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Nah, yang membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Nah, kepemimpinan pada sisi lain memerlukan beberapa kesesuaian. Nah, yang dimana antara tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh, miliki kepemimpinan pada pengaruh ke arah bawahan kepada para pengikut. Nah, kekuasaan tidak demikian. Sebaiknya riset mengenai kekuasaan menitikkan berat pada titik untuk memperoleh kepatuhan. Penyebab dan konsentrasi dari perilaku politik.
Di sini ada faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik. Di sini ada faktor-faktor individu. Yang pertama, pengawasan diri sendiri yang tinggi. Dua, tempat kendali secara internal. Ketiga, kepribadian yang tinggi. Keempat, investasi organisasional. Kelima, alternatif pekerjaan yang dipandang. Keenam, ekspektasi atas keberhasilan. Kedua, ada faktor-faktor organisasi. Yang pertama, relokasi sumber. Kedua, peluang promosi. Ketiga, kepercayaan yang rendah. Keempat, perang yang tidak jelas. Sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas. Keempat, pelaksana yang memberikan imbalan yang tidak bersih. Di sini ada bagaimana orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. Di sini ada komponen-komponen suatu sikap. Di sini ada politik organisasi dapat mengancam para kerja. Pertama, menurunkan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan kecemasan dan tekanan. Keempat, meningkatkan tingkat perputaran kerja. Keempat, menurunkan kinerja. Manajemen kesan atau informational management atau disingkat IM adalah proses yang mana individu merupakan untuk mengendalikan kesan yang lain membentuk mereka. Beberapa teknik manajemen kesan: bekerja dengan lebih baik dalam wawancara daripada yang lain. Para peneliti telah membandingkan para pelamar yang memiliki teknik manajemen kesan yang menitik beratkan pada promosi kemampuan mereka, disebut sebagai promosi diri sendiri, dengan para pelamar yang memuja pewawancaraan dan menemukan area kesepakatan atau mengacaukan sebagai penjilat. Sini ada etika dalam berpolitik. Ketika berhadapan dengan dilema etika mengenakan politik, organisasi berusaha untuk memperbandingkan apakah bermain politik berharga daripada risikonya dan apakah yang lain akan dirugikan dalam proses tersebut. Jauh lebih mudah bagi yang tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak secara etis jika bagi alasan yang tidak lain karena mereka biasanya memiliki kebebasan bertindak secara politik yang sangat sedikit untuk dimanfaatkan. Terus ada memantapkan karir politik Anda. Kekuasaan dan politik adalah bagian dari kelangsungan hidup suatu organisasi, atau keputusan untuk tidak bermain adalah dengan memutuskan untuk tidak menjadi efektif atau lebih baik melakukan secara eksplisit dengan meta politik daripada menggunakan kekuasaan dan motoritif secara terang-terangan. Sekian dari presentasi.